Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Sri Muryanti. Apa kabar anak-anak hebat? Sehat-sehat bukan kalian di rumah? Bu Guru selalu mendoakan kalian, semoga kalian tetap sehat walafiat. Dan jangan lupa ya, jaga protokol kesehatan, lakukan 3M, yaitu mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker, dan jaga jarak minimal 1 meter. Hari ini Bu Guru akan menemani kalian dalam pembelajaran tema 5, muatan ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 6, tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Namun, sebelum pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan alat tulis kalian ya. Nah, sudah siapkah anak-anak semua? Mari kita belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Setelah menyimak video pembelajaran ini, siswa dapat menyebutkan bentuk kerjasama negara anggota ASEAN di bidang ekonomi. 2. Setelah menyimak video pembelajaran ini, siswa dapat menyebutkan peran Indonesia di dalam kerjasama negara anggota ASEAN di bidang ekonomi. Yang ketiga, siswa mampu memberikan informasi tentang komoditas ekspor yang ada di lingkungan sekitar. Perlu anak-anak ketahui bahwa kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN antara lain melakukan promosi-promosi di bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek ekonomi, dan membuat kawasan perdagangan bebas. Untuk Indonesia juga ikut dalam kerjasama di bidang ekonomi di lingkup sosial. Di antaranya yaitu 1. Melakukan pertukaran barang dengan negara-negara ASEAN. Contohnya, pertukaran pangan. Indonesia mengekspor tepung tapioka, lada, Kina ke Singapura. Ekspor kopi dan sayuran ke Malaysia. Indonesia juga mengimpor gula, buah-buahan dari Thailand. Pertukaran yang kedua yaitu pertukaran sandal. Indonesia mengekspor wool dan kapas. Indonesia juga mengimpor mesin dari Singapura. Pertukaran yang ketiga yaitu pertukaran papan. Indonesia mengekspor kayu jati, kayu lapis ke Thailand. Sedangkan Indonesia juga mengimpor semen putih dari Filipina. Kerjasama yang kedua yaitu sebagai penyedia cadangan pangan.
Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN karena memiliki persediaan padi yang melimpah. Kerjasama yang ketiga yaitu penyelenggaraan proyek industri. Di antaranya yaitu 1. ASEAN Aceh Fertilizer Project yang merupakan pabrik pupuk di Aceh, yaitu Indonesia. ASEAN Copper Fabrication Project yang merupakan pabrik industri tembaga di Filipina. Sedangkan yang keempat, ASEAN Vaccine Project yang memproduksi vaksin di Singapura. Dan yang terakhir, Ralsat Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Sedangkan kerjasama yang dilakukan Indonesia yang terakhir yaitu kawasan perdagangan bebas. Indonesia adalah salah satu penggagas dibentuknya AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area, yaitu kawasan perdagangan bebas ASEAN, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia melalui penghapusan bea dan halangan non-bea dalam ASEAN. Nah, begitulah anak-anak, untuk pembelajaran ini sudah pahamkah kalian? Kalau sudah, mari kita simpulkan bersama-sama. Tujuan kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ekonomi adalah untuk meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia. Sedangkan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi di lingkup ASEAN yaitu 1. Melakukan pertukaran barang dengan negara-negara anggota ASEAN. 2. Ikut penyediaan cadangan pangan. Yang ketiga, sebagai salah satu penyelenggara proyek industri. Dan yang keempat yaitu sebagai penggagas terbentuknya AFTA. Ya. Untuk mengingat pembelajaran tadi, Bu Guru akan memberikan tugas kalian. Ya, coba dicatat ya tugasnya. 1. Sebutkan 4 macam peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi di lingkup ASEAN. 2. Sebutkan 3 contoh komoditas ekspor yang ada di lingkungan sekitarmu. Ya. Nanti setelah anak-anak menjawab pertanyaan tersebut, jangan lupa jawaban kamu kirim kepada guru kamu masing-masing. Boleh lewat WA maupun media yang lain. Demikianlah pembelajaran dari Bu Guru. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.